Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Aldo atau Harudo. Selamat datang di Maji Maji TV, teman-teman. Hari ini saya mau menjelaskan tentang barang-barang ya yang harus teman-teman beli untuk memulai kehidupan awal di Jepang ya. Nah, mungkin di sini beberapa penonton ada yang mantan ex Gino Jishusei ya atau anak magang gitu. Nah, biasanya perusahaan yang merekrut anak magang itu diwajibkan untuk menyediakan akomodasi serta fasilitas untuk si Gino Jishusei ini tinggal di Jepang, seperti kulkas, seperti kasur, dan lain sebagainya. Tapi buat teman-teman yang datang sebagai statusnya adalah visa Tokute Gino dan atau visa engineering ya atau visa kerja biasa, itu perusahaannya tidak wajib untuk menyediakan hal tersebut. Nah, dengan kata lain, kalau misalkan ternyata perusahaannya tidak menyediakan, berarti kita harus keluar sendiri ya, keluar uang sendiri. Oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan ada dua kategori jenis barang, teman-teman. Yang pertama adalah kategori yang cukup mahal, dan yang kedua adalah kategori yang kita bisa beli di toko serba 100 yen. Nah, teman-teman, berikutnya adalah barang-barang yang teman-teman bisa beli di toko serba 100 yen, ya. Nah, mungkin banyak sekali barang-barang, teman-teman. Tapi untuk 1 bulan pertama, supaya kita bisa hemat pengeluaran, saya rasa tidak usah beli dulu semua. Kita bisa bertahan dengan cara membeli barang-barang yang penting saja. Contohnya ya, saya akan sebutkan barang-barang yang menurut saya penting. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain. Barang yang saya rekomendasikan untuk teman-teman beli di awal kedatangan di Jepang adalah, pertama adalah hanger ya, untuk ngegantungin baju teman-teman. Yang kedua adalah piring-piring. Piring-piringan ini bisa dibeli di toko serba 100 yen. Lalu berikutnya adalah sendok garpu dan juga sumpit. Ini semua yang saya rekomendasikan supaya teman-teman bisa beli di toko serba 100 yen ya. Mungkin dari barang-barang yang saya sebutkan mungkin hanya mencapai 1000 yen saja. Ya, di luar itu teman-teman boleh beli tapi jangan boros ya, teman-teman. Tapi ya teman-teman ya, barang-barang di toko 100 yen itu lucu-lucu semua. Saya yakin teman-teman pasti pengen banyak beli jadinya. Oke, nah teman-teman, berikutnya saya mau menjelaskan tentang barang-barang yang teman-teman bisa beli di toko serba 100 yen di luar barang prioritas yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah gunting, pisau, lalu juga papan untuk motong-motong sayur ya. Kemudian juga ada mangkuk, kemudian ada keset ya, untuk keset dari kamar mandi, atau tisu, lalu jam beker ya teman-teman. Tapi kalau jam beker dari handphone juga bisa sih. Pokoknya di luar ini juga saya rasa ada barang-barang yang teman-teman pengen beli ya. Tapi teman-teman, saya sarankan hemat sekali. Berikutnya adalah barang-barang yang teman-teman harus beli di luar toko 100 yen. Saya sarankan teman-teman nggak usah komplit beli semuanya terlebih dahulu gitu ya. Tapi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membeli beberapa saja ya, perabotan rumah terlebih dahulu. Salah satunya futon atau kasur lipat ala Jepang. Harganya kisaran 5.000 sampai 6.500 yen. Kita anggap 6.500 yen. Berikutnya adalah branketto atau selimut. Selimut ini mungkin harganya kisaran 2.000 yen. Berikutnya adalah fry pan buat masak ya, teman-teman. Nah, untuk sebelum beli fry pan, teman-teman harus cek apartemen teman-teman ini kompornya listrik atau gas. Kalau menggunakan api, itu nggak masalah. Tapi kalau yang khusus listrik, maka teman-teman harus membeli si fry pan yang khusus listrik juga. Ya, sebelum membeli, teman-teman harus cek apakah si fry pan tersebut, si KTL tersebut bisa untuk listrik atau tidak. Harga dari fry pan itu mungkin sekitar 700 yen, teman-teman. Lalu saya juga menyarankan teman-teman untuk membeli penanak nasi ya. Nah, harga dari si penanak nasi ini saya rasa mungkin adalah sekitar 3.000 yen ya. Tapi teman-teman, ada kalanya apartemen itu belum punya gordeng ya. Apa sih gordeng? Itu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia ya, gordeng? Ya, ini tirai untuk jendela ya. Ada kalanya kita belum tahu apakah kita diberi gordeng atau tidak gitu. Ya, saran saya teman-teman datang dulu ke apartemennya lalu memikirkan di sana ya. Lalu juga kalau misalkan teman-teman mau beli, ukuran dari si jendelanya berapa gitu ya. Ya, jadi jendela teman-teman ada berapa boleh dipikirkan. Lalu yang berikutnya, saya sendiri rekomendasi teman-teman untuk membeli mesin cuci sebenarnya ya. Tapi teman-teman, saya sarankan teman-teman pergi ke toko second ya. Di toko second kita bisa dapatkan mesin cuci ini dengan harga 8.000 yen saja atau sampai 10.000-an gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah bulan depannya teman-teman sudah punya pemasukan nih, uang, maka berikutnya teman-teman boleh beli alat perabotan rumah yang lainnya. Seperti misalnya kulkas, bisa beli hair dryer gitu ya, meja ya, table.
Kemudian pengen punya simpenan baju gitu ya, microwave ya untuk ngehangatin bento yang teman-teman beli dari supermarket atau manapun itu. Terus kalau sudah punya uang lagi nih, teman-teman pengen bersih-bersihnya gampang gitu ya, pakai mesin penyedot debu. Jadi kalau misalkan semua teman-teman langsung beli di awal, itu saya rasa teman-teman bisa keluar mahal sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman beli yang saya rekomendasikan tadi, segini dulu aja gitu. Rata-rata pengeluarannya seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian ya. Di sini saya mau menyimpulkan bahwa alangkah beruntungnya teman-teman jika perusahaan teman-teman menyediakan. Alangkah beruntungnya teman-teman jika teman-teman punya teman lainnya yang juga memberikan barang-barang warisan buat teman-teman tinggal di Jepang gitu ya. Oke teman-teman, harga yang saya sebutkan di sini ini adalah harga kisaran umum ya. Bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah dari ini. Dan harga-harga yang saya sebutkan ini adalah harga per 2022 di bulan Januari. Buat teman-teman yang siap-siap untuk berangkat ke Jepang, selamat beraktivitas dan selamat bekerja di Jepang. Sampai jumpa di episode berikutnya.